التقى صلى الله عليه وعلى وكان يصبح المصابيح بيده الشريفة صلى الله فيجد عليه من سائر اليوم رائحة عبهرية صلى الله عليه ويضعها على وعلى رأس الصبي فيعرف مسه له من بين السبية ويدرى صلى الله عليه وعلى يتلألأ وجه الشريف تلألؤ القمر بالليلة البدرية صلى الله عليه يقول وعلى ناعته لم أر قبله ولا بعده مثله ولا بشر يرى صلى الله عليه أثر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. وكان صلى الله عليه وسلم شديد الحياء والتواضع يخسف نعله ويرقع ثوبه ويحلب شاته ويسير في خدمة أهله بسيرة سرية صلى الله عليه ويحب الفقراء والمساكين ويجلس معهم ويعود مرضاهم ويشيع جنائزهم ولا يحقر فقيرا أدقاه الفقر وأشواه صلى الله عليه ويقبل المعذرة ولا يقابل أحدا بما يكره ويمشي مع الأرملة وذوي العبودية صلى الله عليه ولا يهاب الملوك ويغضب لله تعالى ويرضى لرضاه صلى الله عليه ويمشي خلف أصحابه ويقول خلوا ظهري للملائكة الروحانية صلى الله ويركب عليه البعير والفرس والبغلة وحمارا بعد الملوك إليه أهدى صلى الله عليه وينسب على بطنه الحجر من الجوع وقد أوتي مفاتيح الخزائن الأرضية صلى الله عليه وراودته الجبال بأن تكون له ذهبا فأبى وكان صلى الله عليه وسلم يقل اللغو ويبدأ من لقيه بالسلام صلى الله عليه ويطيل الصلاة ويكسر الخطب الجمعية صلى الله عليه ويتعلف أهل الشرف ويكرم أهل الفضل ويمزح ولا يقول إلا حقا يحبه الله تعالى ويرضاه صلى الله عليه وها هنا وقف بنا جواد المقال عن اضطراد في الحلبة البيانية صلى الله وقال عليه قطاعن الإملاء في فدافد الإيضاح منتهى صلى الله عليه عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين إمام الأنبياء والمرسلين وسيد الغر المحجلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
Amma ba'du fa ya ibadallah usikum khususan usi nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin hadirat rahimakumullah, para jamaah yang mulia, wabil khusus para habaib, para ulama yang agung, dan segenap mustami'in mustami'at yang hadir dari berbagai daerah, dari berbagai kabupaten, dan juga yang ikut menyimak melalui audio video streaming Asy-Syifa, yang semuanya semoga selalu ada dalam lindungan Allah dan ada dalam jaminan Allah di dunianya dan di alam kuburnya dan di akhiratnya. Semoga semua mendapatkan limpahan barakah dari Allah, limpahan rahmat Allah, limpahan karunia Allah, limpahan ampunan Allah, dan juga limpahan pertolongan Allah, limpahan petunjuk Allah, limpahan cahaya dan asrar dari Allah Jalla Jalaluhu wahdah, dan juga semua mendapatkan rahmat, keberkahan dan syafaat dari junjungan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, kita dikumpulkan kembali oleh Allah di malam Khamis ini dalam rutinitas kita semua setiap malam Khamisan. Kita menjalankan tugas suci, tugas mulia dari Allah, melangkahkan kaki ke majelis ilmu dan ke majelis zikir. Insyaallah yang pahalanya luar biasa. Hadir sesaat di majelis ilmu itu luar biasa. Dan dalil ini bukan hanya bagi orang yang bodoh saja, tapi juga bagi orang yang sudah penuh dadanya dengan ilmu, maka tetap sama. Fadilah hadir dalam majelis ilmu bagi siapapun Allah akan berikan. Tidak dirubah oleh Allah. Tidak begini, kalau yang hadir itu adalah yang bodoh ke majelis ilmu, maka akan diberikan segala fadilah, keutamaan, pahala hadir di majelis ilmu. Adapun bagi yang sudah berilmu tidak akan dapat. Enggak begitu, ya. Makanya para ahli ilmu walaupun sudah penuh dadanya dengan ilmu, ya, kegiatan beliau-beliau suka hadir dalam majelis ilmu. Walaupun ya, yang mengisinya derajatnya di bawahnya, ya, walaupun yang mengisinya derajatnya di bawahnya. Kita dengar manakibnya Al-Imam Malik bin Anas radhiyallahu ta'ala anhu, gurunya Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Majelisnya Imam Malik bin Anas itu majelis yang suka dihadiri oleh Kangjeng Nabi Khidir alaihi salatu wassalam. Nabi Khidir sering hadir dalam majelisnya Al-Imam Malik. Masya Allah. Padahal Nabi Khidir ya, tentu derajatnya jauh lebih tinggi daripada Al-Imam Malik, ya, karena setinggi-tingginya martabat kewalian, ya, tetap di bawah martabat kenabian. Dan Nabi Allah Khidir alaihi salatu wassalam menurut qaul yang masyhur adalah Nabi, ya. Allah, tapi Nabi Allah Khidir sering hadir, insyaallah. Apalagi kalau yang mengisi majelis ilmu itu yaitu yang mengajarnya yang lebih tinggi martabatnya. Yang di bawah saja martabatnya, yang lebih tinggi hadir dalam majelis yang di bawah martabatnya. Dan dalam sebagian hadis pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati
dengan sahabatnya ada 2 majelis lagi berjalan di satu jalan, yang satu majelis zikir, yang satu majelis ilmu. Beliau mengatakan dua-duanya adalah majelis kebaikan. Namun beliau lebih condong hadir ke majelis ilmu, fahadhara fihi. Lalu Rasulullah SAW hadir dalam majelis ilmu, padahal yang ngisinya adalah sahabatnya. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ikut hadir. Salah satu manakibnya para wali-wali Allah, ya, dimanapun itu, manakibnya para wali-wali Allah, para ulama-ulama Allah suka hadir dalam majelis ilmu, walaupun yang isinya yang di bawah derajatnya. Jadi kakek Buya dari apa, ya, yaitu Mama Eyang Muhammad Hasan Mustawi bin Mama Eyang Muhammad Hasan Manafi radhiyallahu taala anhuma. Beliau mesantren bareng dengan Eyang Cibaduyut, dengan Eyang Cibabat, ya, bareng dari kecil. Namun usia kakek lebih muda usianya. Kalau kakek usianya sama dengan Mama Eyang Rende, ya. Eyang Cibaduyut lebih tinggi dan Eyang Cibabat lebih tinggi dari kakek. Ya, pesantren bareng 3 serangkai, ya. Dari pertama pesantren. Dengan modal apa pesantren itu? Dengan modal himmah aliyah, cita-cita yang tinggi. Ya, dengan modal apa lagi? Dengan modal zuhud. Dengan modal apa lagi? Dengan modal tapak saum, kan? Terus sehingga waktu mondok itu ndak bawa bekal beras, enggak. Bagaimana makannya? Tiap hari saum, lalu buka saumnya itu hanya dengan memakan 1 lembar pucuk teh, yang mana pohon teh itu ada di serambi rumahnya Kiai. Dan karena ini bertiga, cukup hanya maghrib saja, kalau sahurnya air saja. Itu pesantrennya seperti itu. Karena ini bertiga, sudah beberapa minggu, beberapa bulan, akhirnya itu daun teh hampir habis. Masya Allah. Itu kiainya bilang sama kakek, sama Eyang Cibaduyut, Eyang Cibabat. Kata kiainya, lu di pancal surate, ya, kayak disimpen heula, tong waka dialah heula, dibiarkan dulu biar keluar apanya, daun baru, pucuk baru, nanti sudah mekar lagi baru silahkan ambil lagi. Kata kakek, ya, malu sama guru. Ya, guru bilang begitu, kan? Guru yakin ridho, kan? Namun ya kalau memang terus diambil terus habis, kan? Nah akhirnya dari semenjak itu tidak berani lagi ngambil pucuk teh itu. Jadi buka saum itu dengan pucuk daun cangkring, di solokan di bawah, itu solokan. Tahu daun cangkring, ya, tangkal cangkring yang berduri, suka gede itu, segede paha, ada kadang segede badan itu, kan, ya, tangkal cangkring namanya, berduri. Masya Allah, pesantrennya seperti itu. Masya Allah, sampai jadi ulama, sampai jadi wali. Kembali dari pesantren, ya kira-kira 35 tahunan pesantrennya itu, ya. Allah pulang dari pesantren itu, kakek beliau selalu menghadiri pengajiannya Eyang Cibaduyut.
setiap rutin ya, rutinan Mama Eyang Cibaduyut ya, seminggu sekali selalu kakek itu hadir, jalan kaki hadir, padahal sudah jadi wali sama, padahal itu sahabat ya, padahal sudah penuh dada dengan ilmu syariat sudah lewat. Kalau wali itu ilmu syariat sudah lewat kan, karena tidak mungkin jadi wali kalau tidak sempurna dulu ilmu syariatnya. Nah, wali-wali Allah itu orang-orang yang sudah sempurna dengan ilmu syariatnya, lalu diamalkan dengan sebetul-betulnya, istiqamah, maka hasil buahnya ma'rifat kepada Allah, hasil buahnya sampailah kepada Allah, hasil buahnya kan, berjuta-juta, bermiliar-miliar karomah, mustajab doa, kasyaf dari Allah Ta'ala. Allah. Tapi kalau berkumpul bertiga, kata apa? Dulu pernah berkumpul bertiga. Jadi duduknya begini kalau bertiga mah. Begini. Bertiga kalau kumpul. Ya. Tapi kalau di luar itu, insya Allah di hadapan orang-orang, Mama Eyang Bojong kalau salaman dengan sahabatnya, dengan Eyang Cibabat, di hadapan apa? Di hadapan anak nih, mendidik anak. Begitu ketemu itu di pintu itu tidak berani berdiri, langsung duduk ngesot, ya, ngesot. Lalu berkata kakek ke Eyang Cibabat, pangapunten kulan bade namut dampal sampean gamparan ya, disuhunkeun lenggah dina kursi, mau minjem telapak kaki. Eyang Cibabat duduk di kursi, kakek di bawah, lalu kakinya Eyang Cibabat sama Eyang Cibabat dilonjorkan ya. Kop ajenganek dikumahakeun, diambil langsung dicium, lalu simpen di atas kepalanya kakek. Lalu Mama Eyang Cibabat berdoa, kakek amin ya. Ini memberi contoh kepada apa kalau salaman dengan guru seperti itu, dengan Eyang seperti itu. Tapi kalau bertiga begini, insya Allah. Allah karena hadir dalam majelis ilmu itu pahalanya luar biasa. Sulit kita mencari pahala yang besar seperti pahala hadir dalam majelis ilmu. Masya Allah. Idza sahal alim wa sahal ilmu, kan? Jika sah alim tersebut ya, dan dikasah ilmunya, ingat, idza sahal alim dan wa sahal ilmu, jika sah alim, ini yang alimnya ini jika sah ya. Artinya maksud sah alim itu sah kealimannya, sah keulamaannya ya. Wasahal ilmu, dan jika sah ilmunya ya. Di antara sahnya ilmunya adalah ilmu yang ini bersanad, bermata rantai, yang muttasil, yang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan cuma benar ya, ilmunya benar ya. Lain lagi ya, ada lagi dengan ilmunya bersanad, ya benar ya bersanad. Nah, maka menghadiri majelis alim seperti itu, subhanallah ya, pahalanya luar biasa. Sedikitnya pahalanya
Seperti dalam hadis sahih Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dikasih tahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairun laka min itqi alfi raqabatin min waladi Ismail. Wahai Ibnu Mas'ud, dudukmu sesaat di majelis ilmu, kamu tidak memegang ballpoint, kamu tidak menuliskan satu huruf pun, ya, khairun laka, adalah lebih baik bagimu. Arti khairun ini adalah karunia dari Allah, karunianya dari Allah Jalla Jalaluhu wahdah, derajatnya dan ampunan Allah, rahmat Allah, keberkahan dari Allah, pahala yang Allah janjikan, warna-warni karunia Allah. Khairun laka, lebih baik bagimu, min itqi alfi raqabah, dan lebih baik daripada memerdekakan 1000 hamba sahaya, lebih baik daripada memerdekakan 1000 hamba sahaya. Artinya, ya, derajatnya lebih baik daripada derajat memerdekakan 1000 hamba sahaya. Dan karunia dari Allah yang Allah berikan kepada yang hadir di majelis ilmu sesaat jauh lebih besar, lebih hebat, ya, daripada karunia yang Allah karuniakan kepada hambanya yang memerdekakan 1000 hamba sahaya. Dan hamba sahayanya bukan ecek-ecek, tapi min waladi Ismail, yang 1000 hamba sahaya itu adalah dari keturunan Kangjeng Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Masya Allah, yang mana keturunan Nabi Ismail alaihi salatu wassalam adalah nasab yang terbaik. Seperti dalam hadis Nabi yang lainnya, Nabi menyatakan, yang mengisyaratkan bahwasanya nasab yang terbaik adalah nasab keturunan Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Dan di antara keturunan Nabi Ismail alaihi salatu wassalam yang lebih utama adalah Kinanah, dan yang lebih utama adalah Quraisy. Dan dari Quraisy siapa yang paling, ya, mulia adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ana khiyarun min khiyarin min khiyar. Masya Allah. Nah, Rasulullah, apakah ada yang membandingi Rasulullah? Tidak ada. Bukan cuma di kalangan manusia, di kalangan semua makhluk Allah. Adakah yang membandingi Nabi? Tidak ada. Apalagi melebihi. Yang membandingi pun tidak ada. Jangankan yang membandingi, juga yang dekat kan kepada derajat Nabi kita tidak ada. Kalau membandingi berarti sama martabatnya, dan sama, sejajar, kan? Nggak ada. Di bawah itu tapi dekat, nggak ada. Makanya Imam Busiri radhiyallahu taala anhu, beliau membahasakannya begini, faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin walam yudanuhu fi ilmin wala karami. Bahwa Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fauqa itu kan, faqan nabiyina, dan fauqa, di atas semua para nabi. Fauqa itu beda dengan ala. Kalau fauqa tidak bisa ditebak, kalau ala bisa ditebak, kan? Nih Buya alal kursi,
Ya, ana jalis alal kursi. Saya duduk di atas kursi ala. Ya. Tapi ini nih, kan? Atap ini bukan ala ru'usina, bukan, tapi fauqa. Di atas, ya. Ingat. Hadza saqfu fauqar ru'us. Di atas kepala, tidak boleh ala ru'us, tidak boleh. Beda dengan qopiyah ini. Kan? Hadi taqiyah alal hulu. Di atas hulu kan? Nah, di atas kepala ini, kan? Tapi genting, kan? Fauqa. Terus tahu nggak batasan fauqa? Di mana fauqa itu batasannya? Di mana fauqa itu batasannya? Masya Allah. Langit fauqa, kan? Langit ketujuh fauqa, aras fauqa, kan? Masya Allah, fauqa. Kalau dalam hal yang berkaitan dengan ciptaan Allah ini, ya, yang di atas kepala kita, dan langit sampai arasnya Allah, maka fauqa itu adalah aras. Yang paling tinggi adalah aras. Tapi kalau nisbat kepada martabat yang Allah berikan kepada hambanya itu, fauqa itu tidak ada batasan. Nah, salah satu keistimewaan yang Allah berikan kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita dikasih martabat yang tidak pernah ada hentinya, terus ditingkat-tingkatkan, hatta Nabi kita sudah ada di surga, Allah terus menaik-naikkan derajatnya, terus tidak ada hentinya, ila ma la nihayatalah, sampai tiada batasnya. Allah sampai tiada batasnya, terus sampai tiada batasnya. Tidak bisa dikejar martabat Nabi kita, karena yang dikejar terus naik, kan? Masya Allah. Pahami oleh kita semua, ya. Maka Nabi kita disebut faqan nabiyina. Terus walam yudanu, faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin. Nabi kita di atas seluruh nabi fi khalqin. Dari sisi, ya, penciptaan, dan jasmaninya, ruhaninya, kan? Fi khalqin, khalqil dzat, khalqil jasad, khalqil ruh, ya. Tidak ada yang bisa membandingi di atas Nabi kita. Martabat jasadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, martabat ruhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqan nabiyyin. Bagaimana akhlaknya? Ya, ini akhlak sifatnya bagaimana? Min haitsus sifat. Ya. Min haitsus sifat walam yudanuhu. Min haitsus sifat fi khalqin wa fi khuluqin, juga di atas semua para nabi. Lalu walam yudanuhu fi ilmin wala karami, dan semua nabi tidak ada yang bisa mendekati nabi, yakni mendekati martabatnya, dekat pun juga tidak. Kan? Jangankan di atas, menyamai juga tidak. Jangankan menyamai, mendekati juga tidak. Bahasanya walam yudanuhu. Dana yudani, daripada dana yadnu, apa? Dekat. Imam Syafi'i berkata, fa in tadnu minni tadnu minka mawaddati wa in tan'a anni talqani anka naiya.
Jika kau dekat dariku, aku pun dekat darimu. Jika kamu menjauh dariku, kamu akan menemukanku juga jauh darimu. Ya, ini perkataan Imam Syafi'i. Ya, jika engkau dekat, aku pun dekat. Jika kau jauh, aku pun jauh. Ya. Allah. Ya. Walam yudanuhu fi ilmin. Semua nabi tidak ada yang bisa mendekati Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ilmin, di dalam keilmuannya. Wala karamin, dan juga di dalam karamnya. Ya, di dalam kedermawanannya. Masya Allah. Masya Allah. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau yang membagi-bagikan semua anugerah Allah ke seluruh alam semesta. Dan sehingga beliau disebut Al-Qasim. Dan Al-Qasim. Allahul Mu'ti wa ana Al-Qasim. Allah yang memberi, aku yang membagi-bagikan. Ya, Nabi kita yang membagi-bagikan rahmat, membagi-bagikan keberkahan, membagi-bagikan segala anugerah Allah ke seluruh ciptaan Allah. Al-Qasim. Maka tidak ada ya yang paling derma di antara semua ciptaan Allah kecuali baginda Rasulullah SAW. Bahkan tidak ada ya, yang bisa mendekati kan kepada derajat keilmuannya. Siapapun tiada yang bisa mendekati kepada derajat kedermaannya. Siapapun tuh, hatta seluruh nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Maka waladi Ismail, keturunan Nabi Ismail alaihissalatu wassalam, diantaranya adalah Nabi kita. Jadi maknanya bahwa andai kata ada 1000 hamba sahaya yang derajatnya kalau dikira-kirakan, walaupun ini mustahil, ini cuma perkiraan doang. Kalau dikira-kirakan yang 1000 hamba sahaya ini dan derajatnya sama dengan Kangjeng Nabi Muhammad SAW, karena Kangjeng Nabi Muhammad min waladi Ismail. Kalau dikira-kirakan sama, ini yang mustahil, kan? Lalu yang 1000 hamba sahaya ini yang begitu derajatnya terhebat, teragung, lalu dimerdekakan oleh kita dari kehambaannya, merdekakan. Kira-kira segimana itu derajatnya, segimana pahalanya, ya, sudah gak akan bisa mengukurnya. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahu kepada kita, duduk sesaat di majelis ilmu, sesaat. Idza sahhal alim wa idza sahhal ilmu. Masya Allah. Ingat, duduk sesaat di majelis ilmu, Masya Allah, pahalanya, darajatnya jauh khairun. Ketahui, khairun, lebih baik. Tahukah ya, batasan khairun di mana? Tidak tahu. Karena Allah tidak memberitahu kepada kita batasan lebih baiknya itu segimana, nggak tahu. Wallahu alam, Allah yang maha tahu, kan? Khairun, seperti dalam pahala Lailatul Qadar, ya, ibadah, ya, di malam Qadar, di Lailatul Qadar, khairun min alfi syahrin. Khairun, lebih baik daripada 1000 bulan, yakni daripada derajat ganjaran, kan, yang Allah berikan kepada kita ya,
atas ibadah kita siang dan malam selama 1000 bulan. Dan 1000 bulan itu 80 berapa? 80 coba 83 tahun lebih 4 bulan. 83 tahun lebih 4 bulan. Kita belum tentu punya umur segitu. Ya. 60 tahun kayak sudah geus ropoh gitu kan. Nah, 83 tahun lebih 4 bulan. Allah, gitu kan? Artinya kalau kita ibadah selama 83 tahun lebih 4 bulan, siang dan malam dihabiskan dipakai ibadah, tidak ada maksiat di dalamnya, pahalanya segimana? Lalu dibandingkan dengan ibadah di malam qadar, pas malam qadar, tapi ibadah bukan HS, bukan ibadah nih, kan? Ibadah, kecuali HS-nya juga ibadah. Aku sengaja mah HS gak jadi ibadah. Ibadah di malam qadar, ini pahalanya khairun, ini derajatnya khairun, ini ganjaran dari Allah, anugerah dari Allah yang Allah berikan kepada hamba tersebut khairun, lebih baik daripada apa? Daripada pahala anugerah derajat yang Allah berikan kepada orang yang mukmin yang beribadah selama 83 tahun 4 bulan siang dan malam tanpa ada maksiat di dalamnya. Allah, Masya Allah. Coba siapa yang tahu khairun itu batasannya segimana, lebih baik itu? Nggak tahu. Lebih baiknya itu segimana? Apa 2 kali lipat? Apa 3 kali lipat? Apa 100 kali lipat? Wallahu alam. Mungkin saja 1000 kali lipatnya, mungkin saja 1.000.000 kali lipatnya. Karena khairun ini af'al tafdil, kan? Dirahasiakan oleh Allah. Maka di Lailatul Qadar sering Buya katakan, di sana ada 2 yang dirahasiakan oleh Allah. Satu yang dirahasiakan adalah Lailatul Qadarnya, kedua yang dirahasiakan adalah khairunnya. Lebih baik, lebihnya segimana dirahasiakan oleh Allah, wallahu a'lam. Udah mah Lailatul Qadarnya dirahasiakan, khairunnya juga dirahasiakan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Persis seperti hadis yang barusan, hadir sesaat di majelis ilmu, kan? Itu khairun, lebih baik. Lebih baiknya ini dirahasiakan oleh Allah. Cuma kalau kita ngukur, mengukur memerdekakan 1000 hamba sahaya yang derajat hamba sahayanya ini seperti derajatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau dikira-kirakan yang ini mustahil terjadi, kan? Lalu dimerdekakan oleh kita segimana? Oh, segimana? Allah. Kalau kita bilang cerita hamba sahaya yang umum, yang ecek-ecek saja, yang ecek-ecek hamba sahaya, kan? Hamba sahaya itu kalau dibandingkan dengan saum, satu hamba sahaya kan 2 bulan saumnya, ya kan? Ya enggak? Kalau kita membatalkan saum Ramadan di siang hari dengan jima, ya kan? Lihat, dengan jima, maka kita wajib imsak, wajib tobat, wajib mengkodok yang hari itu 1 hari, ya? Wajib lagi apa? Membayar hamba sahaya. 1. Hamba sahayanya juga nggak ada.
Hamba saya yang mana? Ecek-ecek apa-apa. Tapi kan nggak ada di zaman kita hamba saya. Ganti dengan apa? Saum. Berapa bulan? 2 bulan. Terus menerus, nggak boleh berhenti. 2 bulan. Kan? Pernah merasakan saum 2 bulan? Terus menerus? Kan? 2 bulan. Oh, berarti satu hamba sahaya itu kalau dibandingkan dengan saum yang ecek-ecek saja 2 bulan. Bagaimana kalau min waladi Ismail? Hamba sahayanya. Ya? Bagaimana kalau martabatnya adalah seperti martabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada bandingannya. Ini yang ecek-ecek saja dari satu hamba sahaya 2 bulan. Kalau dari 1000 hamba sahaya 2000 bulan. Hah? Jadi kalau Lailatul Qadar khairun min alfi syahrin. Kalau hadir di majelis ilmu sesaat bisa khairun min alfai syahrin. Lebih baik dari 2000 bulan. Karena lebih baik dari 1000 hamba sahaya. Kalau satu hamba sahayanya diganti dengan saum dengan 2 bulan terus menerus saumnya, dan hukum saumnya juga fardu bukan saum sunnah. Ingat, fardu nih, bukan saum sunnah yang 2 bulan itu gantinya. Saumnya hukumnya fardu. Semua amalan yang sunnah tidak akan bisa membandingi yang fardu. Jutaan kali itu kan, jutaan hari saum sunnah gak bisa membandingi 1 hari yang fardu. Dan karena yang sunnah tetap sunnah, yang fardu tetap fardu. Dan Allah 2000 bulan berarti ya, kalau disaumkan kan, diganti dengan saum. 1000 hamba sahaya, satu hamba sahayanya 2 bulan, berarti 2000 bulan. Kalau ibadah di Lailatul Qadar khairun min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan. Kalau hadir di majelis ilmu sesaat khairun, lebih baik dari min alfai syahrin, daripada 2000 bulan. Buset, kakaraknya ho aing bor hare-hare we karena rotinan teh euy. Ongko ganjaran hayang beunghar ku ganjaran teh urang teh siga nu heueuh asa rek paeh make leweh segala rupa kan, sieun paeh urang ieu can boga amal kan, rek neangan amal nu mana nu ganjaranana leuwih hebat. Tibatan hadir di majelis ilmu, anjeun salat tahajud menang 1 juta rakaat anger we sunat. Anjeun maca Quran menang 1 juta khotaman Quran anger we sunat. Tapi anjeun ngalengkahkeun suku kana majelis ilmu fardu. Da ilmu nu dibahas ge fardu lolobana. Pahami? Hah? Lebih baik dari, dan ini tidak dirahasiakan oleh Allah kecuali 1. Hah? Tidak dirahasiakan oleh Allah kecuali 1. Apa yang dirahasiakan? Khairunnya. Yang lebih baiknya yang dirahasiakan. Adapun hadirnya di majelis ilmu dan lebih baik dari apa? Memerdekakan 1000 hamba sahaya, alias lebih baik daripada puasa berapa? Lebih baik daripada pahala puasa berapa? 2000 bulan. 2000 bulan. Allah. Dan kan tidak dirahasiakan itu oleh Allah. Hadir dalam majelis ilmu dirahasiakan tidak? Enggak. Majelis ilmu dirahasiakan enggak? Enggak. Ini karunia yang Allah hadirkan bagi hamba-hambanya yang beriman. Maka kenapa umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun umurnya pendek bisa melebihi martabat umat rasul-rasul terdahulu yang ibadahnya ribuan tahun. Salah satunya adalah Allah.
kan? Melipat-lipatkan pahala yang luar biasa bagi umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan, atas amal solehnya. Di antara amal soleh yang lipatannya luar biasa adalah hadir di majelis ilmu. Hadir di majelis ilmu. Ingat, hadir di majelis ilmu. Jangan merasa saya mah lagi wirid Quran, jadi saya mah nggak hadir dalam majelis ilmu karena saya mengkhotamkan, ya, malam Kamisnya itu saya mengkhotam Quran. Kamu khotam Quran setiap malam Kamis 1 juta kali khotam, kan? Temanmu hadir sesaat di majelis ilmu, kalah kamu sama temanmu, tetap kalah kamu, kalah, kan? Kalah kamu itu kan. Allah pahami oleh kita. Allah. Jadi kalau hadir di majelis ilmu sesaat khairun min alfai syahrin. Bukan alfi, alfai syahrin, kan? Lebih baik dari 2000. Sebentar. Ini kalau hamba sahayanya yang ecek. Kamu tahu gak Nabi mengatakan bahwa hamba sahayanya ini min waladi Ismail, kelasnya kelas min waladi Ismail, yakni kelasnya kelas Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, geus sejak ganjaran lagi lieur jak teu kaukur kalkulator kabeh beku, kalkulator beku gitu kita mau mati kan sebentar lagi. Kita pingin mendapatkan pahala yang banyak kalau kita di alam kubur. Salat kita kurang, baca Quran kurang, sodakoh koret. Koret itu orangnya, sodakoh teh sok neangan nupang saeutik, nupang gedena. Koret tuh gitu teh. Sodakoh koret gitu kan. Sok ayeuna rek neangan naon atuh. Rek neangan naon pandek paeh, urang teh rek paeh teh. Hayang loba ganjaran lain. Dek neangan naon sok. Nah, oleh Allah disediakan. Ini karunia Allah. Majelis ilmunya sudah ada. Tinggal kita rajinnya. Rajinnya. Jangan jadi halangan hujan. Ya. Karena sekarang mah ada jas hujan. Ada payung. Kan? Jangan jadi halangan jauh karena sekarang mah ada kendaraan, motor, mobil, kan? Bawakan itu. Jangan jadi halangan, jangan. Gelap, ada apa? Oh, ada senter. Sekarang mah banyak lampu, kan? Leur licin, ini mah sepatu nage cucukan aralus. Nah, sepatu sepak bola pakai itu kan. Kalau di tanah yang licin nggak akan nyerele, nggak akan kan, akan terpleset tuh, nyecep itu begitu kan. Itu dah mana mah sepatu meuli mahal-mahal, hantemnya dipakai nepak nyepakan bal itu kan, pakai ngaji grafik gitu kan. Pakai ngaji. Kalau ada yang nanya, tuh Mas mau kemana tuh? Kan, mau ngaji. Lo kenapa pakai sepatu sepak bola? Itu kan. Ya. Jawabannya kumaha jawabannya? Kan? Saya takut dimurkai Allah kan, karena tidak ada alasan lagi bagi saya punya sepatu nih gitu kan, tidak ada alasan untuk boleh tidak ngaji di waktu licin kan. Allah eces ente gitu sing getol ngaji we ngaji, apalagi kita orang yang merasa bodoh. Ini mah dongeng yang sudah alim saja hadir, tetap hadir Allah.
Allah. Karena keutamaan hadir di majelis ilmu tetap Allah akan berikan bagi siapapun. Dan Masya Allah, bahkan bagi orang yang alim ketika hadir di majelis ilmu, dia lebih tinggi martabatnya ketimbang orang yang bodoh ketika hadir di majelis ilmu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi.